Prabowo ini adalah orang yang elaboratif. Betul ya. Kenapa Memang saya tipe orangnya tipe orang elaboratif, betul. ya, Setuju, Pak. elaboratif? Ya, ya Jadi udah pastilah Pak Ferdinand, ya udah pastilah si Puan ngamuk. Masa gila lu ngasih kepakai cuma 16%. Lu kagak kerja lu. Iya, nggak kerja. Masa sebenarnya bisa itu kalah sama ininya dia 36 ya? PDIP-nya Cuma dapat 36, ya, dianya cuma 16 mah gila itu masih si Ganjar 4%, tuh. gila ya. Mana jadi ngerusak, Om mana Teddy ngerusak ya. Merusak nama partai. Rusak partai itu si Ganjar itu. teman-teman. Yang lain pada kemana nih? Bu Ellen nih, Bu Ellen tumben nih, nggak bicara nih Bu Ellen. Oh iya, eh Ya, masih boleh lanjut, Pak? boleh. Kita Ah, ah. lebih santai kok. Hmm. Gini, Pak, satu lagi, kayaknya benar sih yang Pak eh, Pak Paul Zhang bilang yang tahun lalu. Kayaknya nih untuk beasiswa atau kalau nggak salah untuk penerimaan mahasiswa yang datang, khususnya dari mayoritas Muslim, itu dia akan di-cut gitu, di-cut. Jadi yang kan kalau kita kan ada tuh yang mau bawa keluarga gitu ya, beasiswa bawa keluarga, itu nanti dananya di-cut. Jadi dia doang yang datang. Gitu. Kayak misalkan nih kayak beasiswa ke Harvard atau apa gitu. Biasanya kan ada tuh yang boleh bawa keluarga kan. Eh, tapi kalau di mereka nggak di-cut. Jadi memang pas untuk satu orang, dan itu di di dirampingkan gitu. Jadi nggak banyak-banyak lagi datang mereka. Itu Pak. Tapi coba mungkin Pak Teddy atau mungkin Pak Andi mungkin lebih tahu ya, karena kan tinggal di Amerika. Yang saya baca seperti itu kemarin, gitu. Ada perampingan. Terus yang kemarin ikut-ikut demo rencananya mau dipulangkan. Yang itu yang kemarin demo Palestina ya, kalau nggak salah. Yang Palestina Israel itu kan, itu berangsur-angsur mau dipulangkan. Karena mereka mulai didata sama mereka berdasarkan dari absensi kehadiran itu. Pada saat kejadian itu mereka di mana gitu. Itu. Jadi kan mereka ada yang nutup pakai ini kan, kayak masker apa gitu kan. Nah, itu nanti dari absensi kehadiran mereka pada hari itu dicek. Kalau ketahuan ada yang kena sanksi, ada yang penerima beasiswa ada yang dipulangkan, ada yang diskorsing, ada yang di DO, tergantung sih tingkat pelanggarannya. Itu sih Pak. Itu sampai Tapi mana itu ya? Pak Teddy ngikutin nggak tadi mahasiswa Indonesia yang di Amerika tuh? Oh, itu Pak ada, tapi kemarin yang masalah kasus mahasiswa beasiswa ya dari Papua itu. Nah, karena Papua ya. persoalannya kalau beasiswa itu lebih condong ditangani oleh provinsi, bukan dari pusat. Cuma kadang-kadang dari umpamanya Sri Mulyani katakan kemarin ada beberapa beasiswa diberikan kepada perguruan tinggi, itu masih lebih sifat spesifik. Kan kemarin kayak di Sulawesi Utara ini Pak, ada banyak dari gubernur dikasih beasiswa kepada anak-anak teologi yang masuk Amerika. Sudah dikasih dana sebesar begini, itu untuk teknisnya ya. Yang kemarin yang saya dengar kasus 2 tahun lalu ya, yang masalah mahasiswa Papua yang masuk ke ini sudah tidak ada dana lagi dari pemerintah provinsi gitu. Itu. Bukan Pak, yang Kemudian, lain Pak, yang dari Jakarta misalnya Pak. Mahasiswa Muslim itu loh Pak. oh itu Pak, saya enggak update itu, saya enggak update itu mahasiswa Muslim itu Pak. Kalau sini kan ada ini ya, ada PRK, Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Cuman saya nggak masuk ke sana. Saya nggak deket-deket PRK soalnya.
Nggak ada info ya, coba nih yang siapa nih? Si Andreas, ada nggak nih Andreas? Masih di luar ya, nggak masuk ya? Dia ngikutin tuh teman-teman PRK itu Andreas tuh. Nggak ada ya. Ya ini apa nih Bu Ellen, diam aja nih Bu Ellen nih, tumben nih Bu Ellen, mana Bu Ellen? Mana nih Bu Ellen nih? Bu Ellen, oh nggak masuk ya? Pak Yosua mau ikut bicara Pak Yosua. Yosua Pasar Ibu. Yosua kasih jadi co-host dulu. Ulat bulu nggak masuk ya, ulat bulu ya? Ulat bulu. Ulat bulu hari ini nggak masuk ya. Tapi emang kondisinya memang sudah semakin parah ya, ini saudara. Indonesia ini pokoknya ini udah kebongkar semua gerakan-gerakan Islam ini. Terbukti isu agama nggak benar-benar diredam habis ya pemilu ini ya. Yang kita nggak tahu di pilkada ini nanti, di pilkada ini bagaimana tuh. Efektif sekali channel kita ini ya, gila ya. Udah terbukti toh Pak Paul, satu putaran berarti Pak rakyat udah bicara, mereka nggak mau terima urusan agama lagi. Satu putaran 60%. Nggak mau, betul. Menarik ya. Bener. Ini Yeni masuk nih. Yeni Kanada. Thank you Yeni, akhirnya bisa juga pakai super sticker nih Yeni Kanada. Thank you Yeni ya. Ada Nusantara, Andre Hartono, Claudia, Adriana. Ini ulat ganja nih, dirasain masuk Pak Paul. Nah, ini ulat ganja dulu nih, ulat ganja nih. Biasanya kalau ngomong tajam ini, kayak Pak Teddy nih. Shalom ulat ganja. Kasih upload dulu Pastor sama. Oh iya, kasih upload dulu. Luar biasa. Luar biasa. Silakan ulat ganja. Mantap Om Teddy. Biasanya Om Teddy ini dapat wangsit dari Harvard University ya. Satu. Ini kalau kita nggak dapat Teddy, nggak ada ulat bulu, kita garing ini. Jadi Karena temanya kita udah jenuh semua Pak. Temanya kita ini udah perulangan semua, makanya Jibril udah cabut lisensi. Temanya kita ini perulangan semua. Jadi Om Teddy hari ini dapat wangsit dia dari Harvard University. Tema logosnya sudah nampak. Selama ini Om Teddy ini tidak komprehensif memberikan presentasi di dalam acara besok paling menarik. Jumat nanti oligarki ya, Jumat. Ya, supaya semua yang hadir di YouTube maupun di Zoom berkontemplasi, sadarlah bahwa Om Teddy itu sangat peneliti, sebagai peneliti akademisi, dia dapat wangsit dari Harvard. Sebagai catatan kaki kita untuk besok, saya luar biasa malam ini Om Teddy. Saya sangat support, uraiannya sangat komprehensif. Mudah-mudahan tim sukses Prabowo mencatat sebagai catatan kaki supaya Om Teddy nanti akan diundang sebagai konsultan Prabowo. Amin. Lanjut terus. Pak Ferdinand, kamu salah. Dia itu orangnya Ganjar betul masuk Prabowo. Gimana sih lu? Oh bukan, Pak Teddy tidak pernah bilang pro Ganjar loh. Pak Teddy orangnya PDIP. Om Andi ini kadang-kadang terlalu skeptis, ya, terlalu skeptis menandang Om Teddy. Kenapa? Puan Maharani sudah membuat statement, dia akan menjewer si Ganjar. Artinya apa? Kemungkinan besar Prabowo akan merangkul si Puan itu akan diangkat jadi Menteri Sosial. Catat baik-baik ya. Minimal Menteri Sosial atau kembali lagi Menteri Kokesra. Menko Kesra ya. Karena dia akan merangkul semua elit. Karena bagaimanapun Prabowo ini orang yang elaboratif. Betul ya. Kenapa? Memang tipe orang elaboratif, betul. Setuju Pak. Elaboratif. Ya Jadi, udah pastilah Pak Ferdinand, ya udah pastilah si Puan ngamuk. Masa gila lu ngasih kepakai cuma 16%. Lu kagak kerja lu. Iya, nggak kerja. Masa bisa kalah sama ininya dia 36 ya.
PDIP-nya Cuman dapat 36, dianya cuma 16 mah gila itu masih si Ganjar. 4%, gila ya. Mana ngerusak, Jadi, Om mana Teddy, ngerusak ya. Merusak nama partai. Rusak partai itu si Ganjar itu. karena Om Andi ini kadang-kadang nggak nyambung di Amerika, karena dia akan langsung di lapangan, ya kan. Jadi jelas nanti dari PDIP itu pasti dipakai seperti Puan Maharani. Itu kata kunci akan dipakai oleh Prabowo, karena dia tidak mungkin ketua DPR, ya kan. Itu akan dia rangkul bagaimana respon. Peran Jokowi itu sangat menentukan sekali. Tidak mungkin itu akan damai dengan bagaimana Prabowo dengan Megawati Group, termasuk orang-orang yang skeptis memandang Jokowi selama. Percaya saya dah. Ingat kata-kata saya dulu. Saya sampai dikritisi oleh Desa Maluku. Indonesia pemilu nanti pasti ada. Kenapa ada Mayam? Ini tanda-tanda simptomnya sudah jelas. Rektor saja yang demo habis-habisan sekarang sudah dikunci mulut mereka. Yang demo itu hanya dokter bambu aja itu, mencari saweran uang makan dapat pego satu hari. Setuju kan? Tapi nggak Om Teddy. Tapi Dekat apa aja deh. catat kaki itu Om Teddy. Catat Xiaomi. supaya Iya. nanti tim suksesnya Prabowo Hanya pasti mama ada deh. di YouTube atau di Jom ini mencatat. Akan dia panggil pulang itu Om Teddy minimal staf ahli. Setuju Om Teddy? Amin. Setuju. Sekarang Pak, Lanjutkan. persoalannya Ya. kita jangan apa, kalau kita bikin analisa lah, jangan itu ya, enggak bilang Ganjar, bilang siapa, bukan itu. Sekarang persoalannya mereka coba memaksulkan mengapakan si Memaksulkan Jokowi. Ya, karena Jokowi ini yang jadi biang keladi. Tetapi ini tidak ada kerana ke Prabowo. Persoalan penyelesaian yang menang kalah mereka tidak persoalkan. Kami bicara lagi tentang masalah kualitas dan kuantitas, itu mereka lagi coba cerna dari pemahaman itu. Kemudian mereka akan melihat bagaimana kecerobohan Jokowi menggunakan elemen-elemen instrumen negara ya untuk memenangkan satu calon presiden itu. Tetapi yang mau dimenangkan itu mereka tidak akan masuk ke ranah itu. Cuma persoalannya mereka akan menghantam Jokowi. Ini yang tren di media sekarang. Kalau Pak Ulat Bulu buka di YouTube, di mana yang tren sekarang mereka akan mengimpeachmentnya si Jokowi ini. Kemudian munculkan tren sekarang kekuasaan dari anak-anaknya dia, ketua ini, ketua itu. Kemudian ke arahnya dia mau calon ketua Partai Golkar. Ini opini politik ya, bukan, saya tidak tahu apakah itu akan terjadi seperti apa yang dibayangkan atau tidak gitu. Kemudian siapa ketua MK-nya itu, siapa calon wakil presidennya itu, siapa yang tiba-tiba menunjuk nanti presiden akan menunjuk siapa gubernur nanti di DKI, karena sekarang nanti gubernur di DKI ditunjuk oleh presiden, itu juga. Kemudian mantunya siap-siap untuk calon presiden ke sini. Itulah yang menjadi berbahaya di demokrasi kita, yang dipandang oleh tokoh-tokoh politik gitu, baik tingkat akademis, kemudian tingkat ke lembaga-lembaga lain. Kemudian saya mau cermati di negara kita ini akan terjadi perpecahan dalam konteks di mana ada beberapa staf angkatan laut, pensiunan angkatan udara, tidak include angkatan darat. Ya, mereka lagi bikin satu organisasi yang menentang Jokowi ini. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini ya analisa saya Pak, ini akan terjadi konflik di militer kita sekarang ini, perpecahan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ini angkatan laut dan angkatan udara ini mereka lagi bersatu, yang lagi pensiunan ini tidak include termasuk angkatan darat, karena angkatan darat itu lebih condong ke Prabowo contoh begitu. Lengki angkatan laut, angkatan ini lebih condong ke sebelah gitu.
Nah, ini yang jadi sedikit ada berbahaya di negara kita itu. Kemudian beberapa pakar politik di negara kesatuan Republik Indonesia, mereka akan memanggil salah seorang Kapolda. Ya, karena Kapolda ini akan menjadi bukti bahwa Jokowi yang memobilisasi Kepolisian Republik Indonesia bagian dari pemenangan satu paslon. Ya, di sini saya mau masuk bahwa saya tidak akan mau menceritakan bahwa masalah menang kalah, oke lah. Mereka nggak setuju bahwa Prabowo, mereka tidak akan menyentil masalah Prabowo. Ya akan sentil di sini masalah Jokowi. Itulah yang di tren media sekarang ini, Pak. Kalau Bapak masuk ke media-media vlog di YouTube sekarang ini maupun di media-media sosial lainnya, ya. Nah, inilah pemahaman saya, Pak. Itu saya ikuti ya terus ya perkembangan politik di Indonesia. Apalagi EF itu luar biasa pemahamannya, penjelasannya itu. Ya, itu ada beberapa ratus media yang menyoroti itu. Nah, terima kasih Pak Ulat Bulu. Betul Pak Teddy. Jadi riak dinamika cuaca dan pasca pilpres setelah masuk pada ya kan, itu jelas ya kan masih ada waktu 7 bulan dan sama jadi Pak riak cuaca. Based on daripada TNI Polri itu sudah disahkan oleh Jokowi itu jelas sangat kuat. Kalaupun ada dia itu hanya dinamika. Kenapa? Mereka kata dinamika. Pro kontra itu pasti ada, dinamika itu pasti ada. Itu akan tersadarkan oleh pelantikan Prabowo tanggal 20 Oktober nanti. Nanti Prabowo intelijen besok kita akan dengan jadwal hari supaya Pak Teddy jangan lupa hari presentasinya proposalnya luar biasa sangat komprehensif tadi dari fatwa mohon diulang lagi besok saya menarik. Oke lanjut. Halo.